15.30, 14.30 kita masuki sesi ketiga. Tim rekomendasi udah siap presentasinya Kak Priyo? Saya kurang tahu Kak. Udah disiapkan, tinggal tayang. Wah, udah keren mereka, udah dua. Sudah Kak, sudah siap Kak, sudah siap sama Kak Wandi. Wandi. Siap Kak. Ya, Wandi. Oke, Yuwandi ya. Mana sih Kak Yuwandi? Kak Yuwandi belum hidup kameranya, mohon maaf. Kami ingatkan nama kakak itu masih banyak yang belum mengidentifikasikan daerah masing-masing, daerah atau cabang masing-masing. Kayak kami dari Kuarnas sudah menggunakan istilah kayak Kuarnas _Deden dan _Rio. Kami harapkan juga demikian. Silakan menggunakan nama masing-masing. Oke, dengan daerah masing-masing. Biar kita tahu nih kakak dari mana. Jangan sampai nanti namanya sama tapi orangnya berbeda. Monggo Kak, siapa lagi Kak Yuwandi? Mau saya ini kan? Saya yang share screen nggak Kak? Lain. Herudin yang share screen Kak. Iya. Oh, oke. Aduh Kak Yuwandi, topinya bagus sekali tuh kayak Hiprada itu Kak, topinya. Saya aneh ya sekarang banyak topi kayak gitu saya rasa. Suara terdengar? Silakan Kak Yuwandi, silakan. Kalau Kak Yuwandi pakai 2 account, pantas satu di handphone, satu di laptop ya. Ada Den. Ya, terdengar silakan. Di kaos Kak Deden, izin. Kak Herudin yang share. Saya belum jadi kaos Kak Deden. Ajay, please, Herudin, because he not co-host yet. Oke. Kak Herudin, bisa di-share Kak? Iya, ini belum jadi kaos nih Kak. Masih. Nah, ya siap. Oke. Silakan. Baik kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hasil dari kami berdiskusi setiap malamnya kakak-kakak, mungkin kami langsung saja membacakan Kak hasil dari notulensi Ticket to Live webinar yang beranggotakan ya Kak Eldin, silakan Kak. Ini Kak. Kita ada nama-nama anggota, saya koordinator Yuwandi, dan di bawah ada nama-nama anggota, diantaranya Kak Brata, Kak Muhammad Layan, Kak Yulita, Kak Berta, Kak Andri, Kak Andreas, Kak Darti, ya itu Kak ya. Next Kak. Nah, diantaranya ini Kak, pertama, isi rekomendasinya nanti itu pertama adalah Kuartir Nasional agar menerbitkan petunjuk teknis dalam pengelolaan gugus depan Ticket to Live sebagai pedoman bagi Kuarcap untuk mendirikan satu gudap piloting berbasis Ticket to Live project. Yang kedua Kak, yang kedua setiap kuartir cabang agar segera melakukan langkah-langkah untuk mendirikan satu gudap piloting berbasis Ticket to Live project paling lambat tahun 2022 dengan berpedoman pada petunjuk teknis dalam pengelolaan gudap Ticket to Live dan memperhatikan standar berkegiatan kepramukaan yang aman, nyaman, sehat, dan selamat sesuai dengan standar Global Safe for Harm. Nomor 3, penyelenggaraan Ticket to Live agar membangun kemitraan dengan berbagai pihak terkait untuk memperkuat penyelenggaraan Ticket to Live. Yang keempat, Pusdiklatnas agar menerbitkan standarisasi bagi pembina yang akan mengelola Ticket to Live serta kurikulum pembinaan dalam kegiatan Ticket to Live. Kelima, implementasi proyek Ticket to Live harus intensif diberitakan untuk meningkatkan citra positif Gerakan Pramuka melalui media sosial ataupun media mainstream dengan memperhatikan semua kaidah-kaidah yang terkait.
Yang keenam, pengelolaan proyek Ticket to Live terkait pencapaian program dan pendanaan harus terdokumentasi secara baik, akuntabel, dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ada. 7. Dalam perekrutan peserta didik, gugus depan Ticket to Live tidak boleh membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Terakhir, yang ke-8, kakak-kakak, mengusulkan anggota dan pembina gugus depan Ticket to Live untuk mendapatkan tanda penghargaan kepada kuartir. Ya, demikian kakak-kakak dari hasil penyusunan rekomendasi yang dilakukan oleh tim perumus. Silakan kakak-kakak mungkin dibantu dengan tim perumus lainnya untuk bisa katakan membantu untuk memperjelas lagi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yuwandi, salam pramuka luar biasa. Straight to the point, tegas, dan memiliki amanah yang luar biasa. Kakak, sebelum lanjut kepada setuju tidak setuju, sebenarnya waktunya banyak 30 menit loh Kak Yuwandi. Kakak, apakah ada yang mau memberikan tanggapan terkait hasil tim perumus? Atau Kak Deden perlu memperjelas dalam bahasa Inggris ke kakak Epir? Nggak perlu ya, nanti aja hasilnya aja ya. Kak Inang mau Kan merespon? udah ada translatean bahasa Inggrisnya kan, Kak Yuwandi? Ada translatean bahasa Inggris, Kak? Buat teman-teman APR? Enggak. Belum, Kak, karena kita nanti masih mungkin ada masukan dari Ya. feedback seperti apa. Masih ada masukan. Nah, ini untuk tim peserta webinar hari ini, mungkin kita bisa lebih sharing lagi, karena ini kan perwakilan dulu, Kak, setiap malam. Ya, silakan. Kakak yang Kak Inang dan Kak Agustiani dan bagi yang lain ingin respon ke poin yang diajukan saja. Di luar itu tidak perlu diajukan. Terima kasih, silakan Kak Inang pertama. Yang pertama, ya baik, terima kasih Kak Rio. Pertama soal penyebutan status gugus depan. Di dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 2010 itu sudah disebutkan bahwa gugus depan itu ada 2 kriteria. Yang pertama adalah gugus depan yang berbasis institusi pendidikan, dan yang kedua adalah gugus depan komunitas. Sehingga kita menyebutnya untuk kegiatan peserta didik Ticket to Live, kita harusnya sepakat menyebut sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Kepramukaan, yaitu gugus depan komunitas. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Inang. Satu poin. Kak Agustiani, silakan. Bisa saya di-share yang tadi, yang ada apa yang tim perumus tadi, yang di poin 7 apa 8 kalau saya tidak salah ada. Oh, Kak Hairudin, izin di-share lagi hasil tim perumus poin ke-7. Kurang tahu tadi nomor, ya kurang tahu poin keberapa tadi tuh. Yang berapa, Kak? Nomor 7 atau nomor 8? Rekomendasi ke-7 atau rekomendasi ke-8? Berarti slide ke-8. Bukan. Bukan yang ini, bukan. Bukan. Nih, nomor Bukan. Oh, yang ya. ada kuarcapnya tadi. Oh, yang kuartir, ya. Yang ada kuartirnya. Yang ini nomor 2, rekomendasi 2. Yang ada kalimat kuarcapnya. Kuarcap agar dapat melakukan langkah-langkah mendirikan satu piloting berbasis Ticket to Live. Bukan? Enggak, bukan yang ini kayaknya Kak. Ya biar mungkin saya ini kan saya kan dari Kuarda Kak. Nah itu kan di utusan Sulawesi Tenggara itu ada yang Kendari dan Kuarda. Jadi maksud saya apakah sebagai Kuarda itu apakah dia akan bikin juga seperti itu atau cukup dengan dari Kendari saja? Jadi Kuarda ini bertindak sebagai apa untuk kegiatan TTL Ticket to Live ini? Oh, apakah harus bikin juga atau bagaimana? Kan ini satu tidak provinsi terus ke kabupaten itu dekat sekali. Kalau Kuarda terus Kendari, kita Kuarcap Kendari. Ya. Baik, Kak Agustiana, terima kasih. Ini terkait rekomendasi ya, Kak. Tapi Kakak mempertanyakan mengenai status Kuarda terkait program Ticket to Live. Iya. Jadi ini Tumbang tindih, Kak. Oke, jadi ranah tim rekomendasi. Kak Yuwandi mungkin bisa memberikan respon
dari Kak Inang terkait status dari Gus Depan yang sesuai dengan undang-undang, terus Kak Agustiana bagaimana status kuartir daerah. Mungkin Kak Iwani bisa minta bantuan kepada teman-teman rekomendasi lainnya. Baik Kak, kalau dipersilakan bagi teman-teman tim rekomendasi untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan, silakan Kak. Baik, kalau tidak ada mungkin sementara nanti mungkin bisa dilengkapi dengan kakak-kakak yang lain, Kak Rio. Oke, baik. Kalau kakak tim Kak Saul. ada Kak Saul, ada Kak Lion, ada Kak Brata, ada Kak Gerta, ada Kak yang lain, mungkin bisa bantu Kak Yuwandi terkait ini. Yang pertama Kak Inang terkait status depan, yang kedua Kak Agustiana terkait posisi kuartir daerah. Mungkin bisa ditaruh dalam rekomendasi tersebut agar lebih lengkap dan komprehensif, atau merupakan catatan tambahan sehingga perlu menjadi kajian bagi kuartir nasional terkait hal itu. Kak Brata sudah siap, Kak. Ya. Oke, saya kira terima kasih ya Kak Rio dan kakak-kakak semua. Jadi ini bukan sebuah kebulatan tekad atau apa ya. Jadi ini seperti sebuah kesimpulan lah dari diskusi-diskusi dari dalam webinar ini selama 3 hari ke belakang. Jadi memang banyak hal yang masih harus di follow up, dibuatkan operasionalisasinya. Jadi ini lebih kepada apa sih 3 hari ini yang kita dapatkan, dan kemudian nafasnya itu adalah seperti yang disampaikan oleh Regional Director JR Pangilinan di hari pertama. Webinar ini jelas harapan dari regional adalah di Indonesia akan tumbuh lagi lebih banyak pasukan-pasukan TTL. Nah, itu yang penting. Nafasnya itu ditangkap dulu. Nah, kemudian dari 8 orang anggota tim rekomendasi ini, mungkin istilah rekomendasi kurang tepat, tapi apalah, terserah. Ini kesimpulan dari webinar, saya pikir itu. Untuk bisa mewujudkan pasukan-pasukan TTL lebih banyak, apa sih yang dibutuhkan? Nah, 2 dari anggota tim rekomendasi itu adalah kakak-kakak pembina dari pasukan TTL Jayakarta di Jakarta Pusat, dan yaitu Kak Yulita dan Kak Yuwandi sendiri, pembina pasukan TTL di Siliwangi di Depok. Jadi apa yang disampaikan oleh Kak Yuwandi itu hasil diskusi setiap malam sejak hari pertama, dan itu mendarat. Artinya rekomendasi atau hasil kesimpulan itu merujuk pada pengalaman dari 2 pasukan yang ada. Apa sih kendalanya? Apa sih hambatannya? Persoalannya apa? Nah, oleh karena itu nomor satu rekomendasi adalah Kuarnas perlu membentuk satu tim ya untuk merumuskan TTL ini bagaimana masuknya, integrasinya dengan kegiatan-kegiatan reguler dari sistem kepramukaan di Indonesia. Jadi tadi terima kasih Kak Inang sudah mengusulkan agar kita jangan lepas dari undang-undang. Jadi gudep komunitas. Ya boleh saja. Nanti kita lihat, karena presentasi dari Dr. Kania di Kemensos, dia kan menyampaikan ada 220.000 panti asuhan, ada ratusan dia menyampaikan. Jadi jangan ditutup kemungkinan itu integrasi kerjasama dengan panti-panti asuhan di Kemensos. Lalu ada presentasi dari KPPPA ya, Pak Kak Hadi, bahwa ada sekian puspaga, ada sekian forum anak, ada sekian. Jadi itu jangan ditutup. Jadi ini kita buka saja. Faktanya selama ini ada beberapa teman, dan saya kira banyak, cuman belum didata saja. Banyak warcap bahkan gudep itu yang melakukan sebetulnya kegiatan TTL, cuman tidak dinyatakan bahwa ini kegiatan kepramukaan.
Kak Layan kemarin cerita bahwa di Bekasi itu ada kegiatan yang berkolaborasi dengan masjid ya. Nanti Kak Layan tentu bisa cerita. Dan saya punya teman di Bekasi juga, Radio Dakta, itu juga melakukan, cuman tidak berkesinambungan. Mereka biasanya menjelang Lebaran di bulan Ramadan, mereka mengumpulkan anak-anak. Dan pemilik Radio Data itu seorang follower pramuka banget itu. Jadi dan dia ingin sekali menerapkan disiplin TTL di kegiatan di radionya. Nah, ini masih banyak lagi contoh. Di Semarang saya dengar juga ada kegiatan serupa. Nah, jadi saya kira apa yang disampaikan Kak Yuandi selaku koordinator tim rekomendasi itu menurut saya nggak perlulah kita menghabiskan waktu mempersoalkan titik koma, tapi maknanya di situ untuk membantu kita semua agar TTL bisa diwujudkan lebih cepat. Jadi perlu petunjuk cukran atau cuklak atau pedoman dari Kuarnas tentang TTL. Connectionnya di mana? Lalu Pusdiklatnas perlu membantu dengan melengkapi kompetensi ya dan kualifikasi para pelatih. Karena sayangnya dalam webinar ini Kak Yuandi dan atau Kak Yulita tidak diberi kesempatan bicara. Sebetulnya apa yang disampaikan Sid Castillo, disampaikan oleh GR, disampaikan oleh Lus itu sudah dilakukan. Bahkan belakangan ini tanpa dana dari IPR itu mereka sudah jalan, ya, mereka sudah melakukan telling story, mereka sudah mengedepankan visibility dan dapat sponsor, ya, Kak Yuandi, ya, dari UI, dari dinas-dinas terkait di Kota Depok. Cuman nggak diberi kesempatan bicara aja. Kita sudah melakukan itu. Nah, tinggal webinar ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dari pasukan TTL. Jadi saya pikir mungkin kalau boleh terima kasih masukan-masukan dari Kak Inang, Kak Agustiani. Dari Kak Agustiani tadi pertanyaan apakah ini Kuarda perlu bikin juga ya. Saya pikir silahkan aja Kak Agustiani. Kak Agustiani yang tahu situasi, kondisi dan kebutuhan di Sulawesi Tenggara. Jadi silahkan dirumuskan. Jadi yang penting itu anak-anak yang berkebutuhan perhatian ya itu kita tangani gitu. Jangan selama ini pasukan TTL Siliwangi dan Jayakarta itu tidak mempersoalkan struktur, tidak mempersoalkan apa, mereka jalan. Kak Yulita bisa cerita bagaimana Kak Yulita itu browsing ya, jalan ke kampung-kampung mengajak anak-anak yang di jalanan di Jakarta Pusat. Itu kan banyak daerah kumuh juga. Mereka melakukan sebelum ada dukungan Kuarnas yang masif, belum ada dukungan Pusdiklatnas. Karena kata kuncinya adalah passion, ya, keprihatinan dan kemauan untuk membina anak-anak. Dan ini semangat ini sebetulnya yang diadopsi dari Lord Baden-Powell. 1907 Lord Baden-Powell itu ingin menyiapkan anak-anak jalanan di kota London. Karena mereka banyak ditinggal oleh orang tuanya bekerja. Itu adalah revolusi industri yang pertama kan, di mana industri menerapkan ban berjalan sehingga banyak suami istri itu bekerja di lini-lini produksi. Banyak anak terlantar. Baden-Powell kembali dari Afrika Selatan bertugas sebagai tentara Inggris, prihatin melihat anak-anak muda ini. Dia coba, dia eksperimen mengambil anak-anak jalanan, kelompok-kelompok di London, diajak camping di Pulau Brownsea. Dan di situ diterapkanlah disiplin pramuka. Ternyata berhasil. Anak-anak ini kembali ke kota London menjadi warga negara yang lebih disiplin. Dan disitulah awalnya kepramukaan. Sehingga TTL, Ticket to Life ini ingin mengenang kembali. Itu bottom line-nya scouting itu. Jadi mereka itu tidak pakai scarf, pertama ikut camping. Mereka anak-anak jalanan dilatih bangun pagi, senam, giliran masak, berkegiatan, baru mereka berseragam pramuka.
saya kira ini bottom line-nya dari Take It to Life. Mudah-mudahan kakak-kakak semua bisa memahami dan menyerap semangatnya ada di situ. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Kak Brata. Kakak sekali lagi selama workshop ini. Jadi pertanyaan Kak Yuni Warcap, Kak Inang tadi juga terjawab nanti di juklaknya, rekomendasinya jelas adanya juklak tentang penyelenggaraan Gus Depan berbasis TTL di Kuarcap nantinya. Kak Bobi Indra terkait rekomendasi silakan Kak. Mohon unmute dulu Kak, belum terdengar suaranya. Oke Kak, terdengar Kak? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak sekalian, menyambut tadi apa yang kata Kak Agustiani dari menyampaikan mengusulkan kepada Kak Yuandi sebagai tim proses agar merekomendasikan tupoksi Kuarda dalam menyangkut ke dalam rekomendasi gitu. Rekomendasi. Jadi ada regulasi bagi kami yang di Kuarda untuk apa yang harus dilakukan dan apa tindakan dilakukan. Karena berkaitan dengan ini Kak, Sumatera Utara. Kemudian kami punya semangat karena ada sumber daya manusia yang bisa dikemas demikian rupa dan memanfaatkan proyek ini. Jadi mohon kepada kakak agar merekomendasikan sebuah regulasi agar kita tidak salah langkah untuk kedepannya. Saya demikian Kak dari kami. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Terima kasih Kak Obi, Kak Iwandi dan Kak Promus. Mungkin ini menambahkan hasil rumusan kakak saja bahwa perlu ditekankan lagi untuk peran dan tugas fungsi masing Kuarda dan Kuarcap terkait Gus Depan berbasis TTL di hasil rumusan kakak. Padahal di juklak di draft awal itu di salah satu rekomendasi memang jelas bahwa pembuatan juklak dan jukran terkait mengenai pelaksanaan grup TTL, tapi juga di situ dijelaskan peran dan tugas masing-masing fungsi Kuarnas, Kuarda dan Kuarcap sehingga lebih jelas. Terima kasih Kak Iwani, tepuk tangan untuk tim Prumus, luar biasa pekerjaannya 3 hari belakangan. Kakak, apakah ada lagi satu orang terakhir untuk menyampaikan terkait hasil tim Prumus? Oke, baik Kakak, kita akan coba sedikit melihat hasil vote, bukan vote ya, hasil kesepakatan kakak-kakak terkait hasil rumusan teman-teman. Di link sudah saya berikan bahwa dari 28 orang menyatakan sepakat terkait hasil rekomendasi atau hasil tim Prumus. Tepuk tangan luar biasa. Jadi hasil rumusan dapat dibawa untuk menjadi kesepakatan kita dari workshop TTL Indonesia. Sebelum kita lanjut, Kak Yuwani ada lagi untuk penyampaian sesuatu dari tim Prumus? Ada Kak Rio. Kak Rio ada. Nah sekarang Kak Rio mohon tidak usah menerjemahkan, tapi menyampaikan pada teman-teman di APR di Manila, 8 poin yang disajikan Kak Yuwandi itu, nggak usah diterjemahkan, tapi pointersnya aja, excerpt, summary-nya aja. Terima kasih. Maaf Kak, tadi sambil diskusi Kak Yuwandi presentasi sudah chat juga ke masing-masing, jadi secara umum mereka sudah tahu apa yang didiskusikan oleh tim Prumus Kak. Direct answer, direct explain gitu Kak. Jadi biar lebih cepat. Dan mereka rata-rata sudah sepakat dengan hasil yang kakak, seide dengan hasil yang disepakati oleh kakak tim Prumus. Ada lagi Kak Iwandi dan Kak Brata serta kakak tim Prumus lainnya? Oke, terima kasih. Kalau begitu, tepuk tangan sekali lagi untuk tim Prumus. Saya luar biasa melihat kerjanya masing-masing. So, Kak Sid, Kak RJ, and Kak Aaron, the recommendation team already done, not recommendation, summing up, executive summary team already done their duty. They have 8 points to become the result of result of the workshop of TTL. Mostly they recommended to national headquarters or Gerakan Pramuka to have the special guideline to adopt the TTL project on our scheme.
Next kakak-kakak, memasuki agenda berikutnya adalah istirahat. Jadi kakak, saya berikan waktu istirahat sekitar 10 menit bagi yang mau sholat asar di zona masing-masing, bagi yang belum, bagi yang mau ke toilet silakan, bagi yang mau ibadah yang lain silakan. Kak Hairudin mohon diputar sebuah musik untuk 5 menit 10 menit ke depan. Terima kasih dan salam pramuka. Mengingatkan evaluation form. Sudah ada linknya Kak ya, evaluation form.